Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season kedua episode 9, yang dimana akan semakin seru dan penasaran di setiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan armada kapal Stannis yang sebentar lagi akan tiba di King's Landing. Mereka datang dengan pasukan 5 kali lebih banyak daripada yang dimiliki oleh pasukan kerajaan. Anak Ser Davos mengatakan kepada ayahnya bahwa ketika matahari telah terbit, bahwa ayahnya besok akan menjadi Hand of the King. Scene lalu memperlihatkan Maester Pycelle datang membawakan obat penenang yang dimintai oleh ratu. Maester Pycelle mengatakan bahwa bila obat penenang ini diminum dengan dosis yang terlalu banyak, maka akan menyebabkan kematian. Dan ketika Maester Pycelle menanyakan untuk apa obat tersebut, sang ratu tidak menjawab dan menyuruhnya untuk pergi. Di sisi lain, terlihat para pasukan kerajaan juga sedang bersiap-siap dengan kedatangan pasukan Stannis. Terlihat Tyrion sedang memakai baju perangnya. Yang di ruangan tersebut juga terdapat Lord Varys. Lord Varys mengatakan bahwa ia benci ketika bel kerajaan berdentang. Ia membawakan peta jalur bawah tanah yang dirahasiakan yang diminta oleh Tyrion. Tyrion berkata kepada Lord Varys bahwa ia meminta peta tersebut bukan untuk melarikan diri dari kerajaan. Lord Varys mengatakan bahwa pasukan Stannis Baratheon bisa sampai di King's Landing berkat bantuan kekuatan gelap, penyihir merah yang selalu mengikutinya kemana-mana. Namun mendengar hal tersebut, Tyrion tidak mempercayai hal-hal gaib dan tak menghiraukannya. Varys juga mengatakan kepada Tyrion bahwa ia mempercayai kalau yang bisa menghentikan ini semua adalah dirinya. Tyrion lalu pergi menuju medan perang. Ia berjalan bersama Podrick dan Bronn. Tyrion terus mengatakan kepada Bronn rencananya dalam medan perang dan jangan bertindak sebelum ia menerima tanda darinya. Bronn pun lalu pergi menjalankan rencana Tyrion. Lalu Tyrion bertemu dengan Sansa dan Shae. Tyrion mengatakan kepada mereka berdua bahwa para putri bangsawan seharusnya berada di tempat perlindungan, yang dimana sang ratu pun berada di sana. Namun Sansa mengatakan Raja Joffrey meminta ia untuk menemuinya terlebih dahulu sebelum kita pergi ke sana. Tak lama kemudian Raja Joffrey pun datang. Ia memanggil Sansa untuk mendatanginya. Joffrey mengatakan kepadanya bahwa ia akan maju ke depan medan perang dan ia baru saja membuat pedang. Ia meminta Sansa untuk mencium pedang tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa kelak suatu saat pedang ini juga akan menebas saudaranya. Joffrey pun lalu pergi menuju medan perang, sementara Sansa dan Shae terlihat menuju tempat perlindungan. Di sisi lain, pasukan Stannis Baratheon mulai bersiap. Mereka menabuh drum untuk memberikan semangat kepada pasukannya. Tyrion dan Joffrey pun sampai di atas benteng gerbang. Mereka bersiap-siap dengan kedatangan pasukan Stannis. Joffrey menanyakan, di mana armada kapal kita yang akan menghadang pasukan Stannis? Tyrion lalu menjawab, mereka sedang dalam perjalanan. Mereka pun lalu menunggu pasukan Stannis, sampai mereka melihat armada kapal Stannis datang ke arah mereka. Tyrion lalu memerintahkan kepada pasukan panah untuk bersiap, dan terlihat armada kapal yang keluar untuk menghadang pasukan Stannis hanya satu kapal. Ser Davos yang melihat kapal tersebut lalu memerintahkan para pemanahnya untuk bersiap. Namun saat kapal tersebut melewatinya, ia melihat kapal tersebut tak berawak dan ia melihat kapal tersebut mengeluarkan cairan wildfire. Di sisi lain, Tyrion lalu melemparkan tanda. Bronn yang berada di pesisir pantai lalu melepaskan anak panah yang berapi ke arah kapal yang mengeluarkan wildfire tersebut. Dan lalu ketika anak panah tersebut mendarat, langsung membuat ledakan yang begitu dahsyat, membuat banyak armada Stannis yang hancur. Armada kapal tersebut pun lalu hancur berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ, Stannis memerintahkan kepada pasukannya untuk tetap mendarat di King's Landing dengan jumlah pasukan yang masih tersisa. Tyrion yang melihat pasukan Stannis masih saja bertekad untuk memasuki benteng. Ia memerintahkan kepada pasukannya untuk menghujani pasukan Stannis dengan panah dan memerintahkan Sandor dan pasukannya untuk menghadang pasukan Stannis di luar benteng. Terlihat pasukan Stannis sampai di pesisir pantai dan terus menerobos benteng sambil dihujani panah dari atas benteng. Di sisi lain, sang ratu, Sansa dan Shae berada di ruang bawah tanah, tempat berlindung bagi para pasukan bangsawan. Sang ratu mengatakan bahwa tempat inilah tempat teraman untuk kita. Ia berkata kepada Sansa bahwa apabila kita menang melawan peperangan ini, orang-orang di King's Landing akan menyanyikan lagu tentangku. Namun Sansa bertanya kembali kepadanya, bagaimana kalau kita kalah? Sang ratu mengatakan bahwa bila kita kalah, kemungkinan kita akan diperkosa oleh pasukan Stannis dan begitu pun denganmu.
Pasukan Sandor pun keluar dari benteng untuk menghadang pasukan Stannis. Namun, pasukan King's Landing masih kalah jumlah dengan pasukan Stannis yang berhasil mendarat di pesisir pantai. Sandor dan pasukannya pun kewalahan menghadang pasukan tersebut. Walaupun pasukan Stannis sudah banyak yang tewas akibat ledakan wildfire, namun tetap saja pasukan King's Landing masih kalah jumlah. Sementara pasukan Stannis yang lain berhasil mendirikan tangga untuk memanjat ke benteng itu. Saat pasukan King's Landing menghadang, tiba-tiba Lancel Lannister terkena panah. Ia lalu pergi ke dalam benteng. Lancel lalu menuju ke ruangan ratu berada. Di dalam ruangan tersebut, Lancel mengatakan bahwa pasukan Stannis berhasil merangsak masuk ke dalam benteng. Sang ratu yang mendengar berita tersebut lalu memerintahkan kepada Lancel untuk membawa Joffrey masuk ke ruangan tersebut untuk mengamankannya. Namun Lancel mengatakan apabila raja tidak ada di medan perang, para pasukannya akan kacau. Raja sebaiknya tetap berada di tengah-tengah medan perang. Sang ratu tidak peduli dengan hal tersebut. Ia tetap memerintahkan kepada Lancel untuk membawa masuk Joffrey. Di sisi lain, Sandor dan pasukannya terus menghadang pasukan Stannis. Ia kewalahan dengan pasukan Stannis yang terus berdatangan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dan kembali masuk ke dalam benteng. Sementara itu, Stannis berhasil membuat tangga. Ia lalu naik ke atas benteng dan terus menghadapi pasukan King's Landing. Di dalam benteng, Sandor bertemu dengan Tyrion. Tyrion mengatakan mengapa ia kembali ke benteng. Sandor mengatakan bahwa setengah anak buahnya sudah mati dan raja pun memerintahkannya untuk kembali ke medan pertempuran. Bukannya kembali ke medan perang, Sandor malah menghina raja dan tak peduli dengan peperangan yang terjadi, dan ia pun lalu pergi. Pasukan Stannis terus berdatangan dan sampai di pesisir pantai. Mereka terus mendobrak gerbang benteng tersebut dan pasukan King's Landing semakin kewalahan dan terpojok. Saat Sandor pergi, datanglah Lancel Lannister membawa kabar kepada Joffrey bahwa ia diminta untuk menemui sang ratu. Namun Tyrion mengingatkan kepada Joffrey bahwa kalau ia pergi, pasukannya akan kacau dan kehilangan semangat. Seharusnya ia tetap berada di medan perang dan memimpin perang. Joffrey yang ketakutan dan tidak tahu harus bagaimana, ia memutuskan untuk pergi dari medan perang. Para pasukan yang masih tersisa dan sudah berkumpul di balik benteng, mereka menanyakan kemana raja pergi. Dengan terpaksa, Tyrionlah yang memimpin pasukan King's Landing. Ia mengatakan kepada para pasukan King's Landing bahwa kita harus tetap bertarung walaupun raja tidak berada di tengah-tengah kita. Ia mengatakan bahwa kita harus berperang demi kota ini, bukan demi raja dan kerajaannya. Ia juga mengatakan bahwa kita akan menyerang dengan cara memutar ke jalan lain. Dan sementara itu, pasukan Stannis terus saja mendobrak gerbang benteng. Lancel lalu tiba di ruangan ratu. Ia mengatakan kepada sang ratu bahwa kita sudah kalah perang. Sang ratu menanyakan di mana Joffrey. Lancel lalu mengatakan bahwa ia akan mengawalnya kembali ke medan perang. Sang ratu lalu mendorongnya dan ratu lalu pergi dari tempat tersebut. Sesaat sang ratu pergi, Shae mengatakan kepada Sansa bahwa ia harus pergi dari tempat ini dan kembali ke ruangannya. Shae mengatakan bahwa Stannis tidak akan mencelakaimu, tapi orang-orang di sinilah yang akan mencelakainya. Shae juga mengatakan bahwa ia akan tetap baik-baik saja di sini. Sansa pun lalu bergegas pergi ke ruangannya. Namun, sesaat ia masuk ke ruangannya, ternyata di ruangan tersebut juga terdapat Sandor. Sandor mengatakan bahwa ia akan pergi dari kerajaan dan mungkin menuju utara. Ia mengatakan kepada Sansa bahwa ia akan membawanya kembali menuju Winterfell. Scene lalu berpindah, memperlihatkan Tyrion dan pasukan King's Landing yang menempuh jalan memutar untuk menghadapi pasukan Stannis. Tyrion dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Stannis yang berusaha mendobrak pintu gerbang. Pasukannya pun lalu meneriaki nama Tyrion karena berhasil memukul mundur pasukan Stannis. Namun saat Tyrion berbalik, pasukan Stannis yang lain berdatangan ke arahnya dan pertempuran pun berlanjut. Di tengah pertarungan yang terjadi, terlihat Tyrion ditebas oleh seseorang pasukan dan berhasil menebas wajahnya. Namun ia ditolong oleh Podrick, pengawalnya yang menusuk tombak kepada pasukan itu. Tyrion pun terjatuh dan ia melihat banyak pasukan yang datang. Sementara itu di sisi lain sang ratu sedang duduk di Iron Throne bersama anaknya. Ia menceritakan sebuah kisah kepada anaknya tentang keluarga singa untuk menenangkan anaknya bahwa ia akan baik-baik saja. Sambil memegang racun yang ia dapatkan dari Grandmaster Pycelle. Saat ia bercerita dan akan menenggak racun tersebut, tiba-tiba masuklah Ser Loras Tyrell ke ruangan Iron Throne dan tak lama kemudian ayahnya juga datang memasuki ruangan tersebut. Ayahnya mengatakan bahwa perang telah usai dan kita memenangkannya. Berakhir sudah episode 9 season kedua dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.